Sungguh membingungkan, seumur hidup saya belum pernah melihat striker yang begitu sering menendang kaki pemain lain sepertinya. Seolah-olah dia adalah seorang back, tapi menempati posisi penyerang. Pernyataan tersebut meluncur dari mulut legenda sekaligus ex-direktur olahraga Real Madrid, Jorge Valdano, ketika dimintai komentar soal karakteristik permainan seorang Diego Costa. Bagi penggemar sepak bola, pasti tahu dengan penyerang yang satu ini. Ia dikenal sebagai pemain yang tak mau kalah. Dirinya bahkan sering membuat hal-hal kontroversi saat sedang bertanding. Tak hanya dengan pemain lain, Costa juga dikenal sebagai pemain yang sering ribut dengan seorang pelatih. Akan tetapi, di balik aksi garangnya saat sedang bertanding, ia merupakan penyerang yang pandai menjebol gawang lawan. Back well by Felipe. Looking for an offside flag, there isn't one, and a goal! Diego Costa gives Atletico Madrid the lead in the derby. Ivanovic with the ball in! Oh, it's off the post, the follow-up must be in! It is! Debut goal for Diego Costa, and Chelsea weren't behind for long. Burnley won. Kisah hidup Costa bermula dari kota Lagarto, di wilayah timur laut Brasil. Ayahnya menghadiahkan nama Diego sebagai bentuk kekagumannya kepada sang legenda Diego Maradona, meskipun Brasil dan Argentina merupakan rival abadi. Masa kecil Diego Costa teramat sulit karena berasal dari keluarga kurang mampu. Bahkan, ia hanya bisa bermain sepak bola di jalan-jalan berdebu, kota Lagarto. Barulah ketika ia berusia 16 tahun, Costa direkrut oleh klub profesional di sebuah kota kecil, yakni Barcelona Esportiva Capella di Ibiúna, negara bagian Sao Paulo. Di klub tersebut, ia dibayar sekitar 1 juta rupiah per bulan. Di awal-awal karir ini pula, reputasi Costa mulai terbentuk. Ia sering mendapat hukuman dari wasit akibat menyerang pemain lawan atau ofisial pertandingan. Nasib baik mendekatinya ketika bakatnya ditemukan seorang agen yang kemudian menjadi agen kelas dunia, yaitu Jorge Mendes. Berkat Mendes, Costa akhirnya terbang ke Eropa. Klubnya yang pertama adalah peserta Primeira Liga di Portugal, yaitu Sporting Braga, pada tahun 2006. Awalnya, ia berjuang dengan kesepian dan cuaca yang relatif dingin di Portugal Utara. Karena klub tersebut tidak memiliki tim muda, ia akhirnya dipinjamkan pada musim panas itu ke Penafiel di divisi kedua, yang dilatih oleh mantan pemain internasional Portugal, Rui Bento. Setelah menjalani masa peminjaman selama setengah musim di klub divisi 2 tersebut dan mencetak 5 gol dari 13 pertandingan, Mendes mendapat kabar kalau Atletico Madrid kepincut pada kliennya itu. Sang agen pun akhirnya mengatur transfer Costa ke Atletico. Tepatnya pada 2007, ia akhirnya resmi pindah ke klub Spanyol itu. Namun, Costa tidak serta-merta langsung menjadi pemain Atletico karena masih muda dan minim jam terbang yang membuatnya kembali dipinjamkan ke beberapa klub. Selama kurun waktu 2007 hingga musim 2008-2009, berturut-turut dia dipinjamkan ke Braga, Celta Vigo, dan Albacete. Selama masa peminjaman di 3 klub itu, Costa mulai menunjukkan perkembangannya sebagai striker. Namun selain itu, dia juga mendapatkan reputasi buruk karena sifat temperamentalnya. Setelah masa peminjamannya habis, lalu ia kembali ke Atletico. Karirnya sempat mengalami kiamat kecil ketika klub tersebut memutuskan untuk menukarnya dengan penjaga gawang Valladolid, Sergio Asenjo, pada 8 Juli 2009. Di klub barunya itu, Costa berhasil memulai musim dengan sangat baik, bahkan ia mencetak 6 gol dalam 12 pertandingan pertamanya, namun setelah itu, ia tak lagi moncer. Bahkan Costa hanya mampu mencetak 1 gol dalam 5,5 bulan berikutnya bersama Valladolid. Parahnya lagi, di musim pertamanya bersama Valladolid itu, berakhir dengan terdegradasi dari La Liga. Nasibnya beruntung setelah Atletico Madrid kemudian memutuskan untuk mendatangkannya kembali sebagai pelapis Diego Forlan dan Sergio Aguero
Sambil menunggu giliran untuk tampil di tim utama, Costa lagi-lagi menerima tawaran pinjaman selama setengah musim 2010-2011 di Rayo Vallecano. Selama masa peminjamannya ini, Costa menunjukkan kemoncerannya. Meski bermain hanya setengah musim bersama Rayo Vallecano, ia berhasil mencetak 10 gol dari 16 pertandingan. Sebuah pertanda bahwa dia sudah cukup matang untuk menjadi andalan Los Rojiblancos. Benar saja, setelah kedatangan pelatih asal Argentina, Diego Simeone, karir Costa pun mulai meroket. Sejak kedatangan pelatih Argentina tersebut, kesempatan bermain bagi Costa semakin banyak. Ia tampil dipadukan dengan El Tigre, Radamel Falcao di lini depan. Duet ini juga yang berhasil mempersembahkan gelar UEFA Super Cup dan Copa del Rey bagi Atletico pada musim 2012-2013. Di musim itu pula, Diego Costa berhasil mencetak 20 gol dalam 44 pertandingan. Lalu memasuki musim keduanya. Diego Costa kemudian berganti duet dengan David Villa dan kembali meraih prestasi dengan membawa Atletico juara La Liga hingga mengantarkan Los Colchoneros ke partai puncak Liga Champions. Sayangnya, di final tersebut Atletico kalah 4-1 dari rival sekota mereka, yakni Real Madrid. Ramos! Good save, but it's failed! Ronaldo delivers La Decima. Namun di musim itu, ia benar-benar menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 36 gol dalam 54 pertandingan. Bahkan 27 gol dari total 36 gol itu ia cetak di La Liga Spanyol, membuat nama Diego Costa bertengger di posisi ketiga daftar top skor La Liga di bawah Ronaldo dan Messi. Simeone benar-benar tahu bagaimana cara menggunakan seorang Diego Costa. Selain itu, sang pelatih juga seakan menutup mata terhadap berbagai tindakan tak terpuji sang pemain. Seperti ketika Costa secara berani menghadapi Ramos dan Pepe sendirian, di mana laga itu termasuk salah satu pertandingan terkotor dan paling brutal dalam ingatan banyak penggemar La Liga. Selain itu, Costa juga pernah menanduk pemain Victoria Plzen, David Limberski di laga Europa League yang membuatnya diberi kartu merah dan larangan 4 pertandingan oleh UEFA. Setelah musim 2013-2014 yang sangat gemilang bersama Atletico Madrid, meski ada beberapa kelakuan yang tak senonoh dibuatnya, tidak menghalangi minat Chelsea untuk merekrutnya. Dan benar saja, ketika bursa transfer musim panas 2014 dibuka, Costa langsung ditebus dengan mahar sebesar 32 juta pound oleh klub kaya Inggris tersebut. Ia pun memulai kariernya di Inggris bersama tempaan Jose Mourinho pada musim 2014-2015. Di musim pertamanya, ia berfungsi dengan baik di bawah taktik Mourinho bersama Hazard dan Willian. Costa menjadi bomber andalan, sekaligus top skor dengan 21 gol. Gelar juara Liga Inggris dan Piala Liga pun ia raih di musim itu, bersama The Blues. Namun, ketika memasuki musim keduanya, Costa gagal menolong Chelsea dari keterpurukan meskipun dirinya mampu menjadi top skor tim dengan 12 golnya. Sampai di musim di mana ia bertemu pelatih baru, Antonio Conte pada 2016-2017. Di bawah asuhan Conte, posisinya di lini depan pun tak lagi aman, meski ia berhasil meraih sukses kembali, walau hanya 1 musim. Bersama Conte, Costa kembali menjadi top skor dengan 20 golnya, sekaligus mengantarkan kejayaan The Blues menjuarai Liga Inggris kembali. Namun, di balik itu semua, ada perseteruan yang akhirnya mencapai puncak pada awal musim 2017-2018. Costa yang terdesak keluar dari tim utama Chelsea, sedikit lagi pindah ke klub Liga Cina Tianjin Quanjian. Sayang, klub tersebut terbentur aturan jumlah maksimal pemain asing. Beruntung, Atletico kembali menyelamatkan nasibnya. Perjalanan hebat Costa di tanah Inggris menyimpan cerita tersendiri. Meskipun sukses dalam hal prestasi, tapi Costa juga terkenal dengan sikapnya yang sering kontroversial.
Pelabelan itu pun bukan tanpa sebab, tapi memang itulah Diego Costa. Nalurinya memang seperti itu bahkan jauh sebelum ia berseragam Atletico. Makanya tidak heran jika sikap buruknya itu menular dan terbawa sampai ke Inggris. Bahkan sebelum ia berseteru dengan Antonio Conte, ia lebih dulu berseteru dengan pelatih yang merekrutnya ke Chelsea, yakni Jose Mourinho. Chelsea yang saat itu sedang dalam keterpurukan, malah diperparah oleh Costa. Ketika ia terlihat berseteru dengan sang pelatih, di mana Costa melemparkan rompi ke arah pelatihnya, Jose Mourinho. Sebagai bentuk kekecewaan, lantaran tak jadi bermain dalam pertandingan kontra Tottenham. Selain itu, ia juga pernah meludah ke arah wasit dan menggigit leher Gareth Barry, yang berujung kartu merah untuk Costa dan berujung hukuman 3 pertandingan dan denda 20.000 pound sterling atau 370 juta rupiah. Selain itu, giliran Emre Can pada Januari 2015 silam menjadi korban tindakan kontroversial Diego Costa. Kala itu, penyerang kelahiran Brasil tersebut terlihat menginjak kaki Emre Can yang tengah ingin bangun usai melakukan tackle. Boleh saja Costa hanya mendapat kartu kuning di atas lapangan, tapi FA kemudian menjatuhkan hukuman larangan main pada 3 laga, usai penyerang timnas Spanyol tersebut terbukti menginjak pemain Liverpool itu. Kemudian pada laga melawan Arsenal, mungkin menjadi tindakan paling kontroversi yang dilakukan oleh Diego Costa di Inggris. Saat itu, laga yang masih skor kacamata harus memanas, lantaran Costa terlihat menampar Koscielny, dilanjutkan kontak fisik dengan Gabriel yang terpancing emosinya. Alih-alih menghukum Costa, wasit di pertandingan itu malah mengusir Gabriel yang kemudian mengubah arah permainan yang menyebabkan kekalahan bagi Arsenal. Arsene Wenger pun geram dan menyebut tindakan Costa tersebut menjijikan. Ketika Atletico Madrid kembali menawarinya untuk bergabung, Costa juga tak membuang-buang waktu untuk berpikir. Meskipun baru bisa bermain pada 1 Januari 2018, ia tidak peduli. Atletico Madrid adalah rumah yang dicintainya, dan ia akan dibor oleh Diego Simeone yang selalu menghargainya. Sekembalinya dari Chelsea pada 2018, performa Diego Costa mulai menurun. Meski secara keseluruhan, Diego Costa telah tampil sebanyak 41 kali di periode keduanya untuk Atletico Madrid di berbagai ajang. Ia hanya mencetak 10 gol dan 8 assist. Meski begitu, Diego Costa berhasil menjadi pahlawan Los Rojiblancos di Piala Super Cup 2018 melawan Real Madrid. Ia berhasil mencetak 2 gol dan memastikan kemenangan 4-2 Atletico atas rival sekotanya itu. Namun dengan segala kontroversinya di atas lapangan, membuat Diego Simeone dan Atletico Madrid pun lelah untuk mengatur sang pemain, bahkan kelakuannya sudah sangat merugikan bagi tim. Alhasil, kontrak yang awalnya habis pada Juli 2021 diputus oleh Atletico pada Desember 2020. Nah, itulah kisah seorang Diego Costa. Meski ia mempunyai sifat sangat temperamental, namun di balik itu semua, ia adalah seorang penyerang yang memiliki naluri gol yang hebat.